Rumah Tahfiz Madinatul Quran. Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kiai Banten ini mengatakan, aku tidak pernah menjumpai satu orang manusia yang datang kepadaku untuk mendoakan agar dia selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya keselamatan di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an agar kita senantiasa meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak cukup kita meminta kebaikan di dunia, tidak cukup kita meminta daripada kebaikan di akhirat, tetapi kita yaitu meminta senantiasa dijauhkan daripada api neraka. Maka disinilah kita hendak berpikir, ikhwani fillah hadani Allah wa iyyakum sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, menyampaikan kepada para sahabat agar kita selamat di dunia dan di akhirat, dijauhkan juga daripada api neraka, sesuai daripada yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an, doa yang senantiasa kita panjatkan setelah salat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin mengatakan ada 3 poin, ada 3 hal yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dan menjauhkan kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita amsik lisanaka, menjaga lisan-lisan kita, menjaga lisan kita kepada saudara kita, menjaga lisan kita kepada manusia, agar bagaimana lisan kita ini terjauh daripada keburukan-keburukan dan dekat dengan kebaikan-kebaikan. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam riwayat mencontohkan agar kita senantiasa menjaga lisan. Sebab apabila lisan kita jaga, lisan kita senantiasa keluar yang baik-baik, maka akan mendatangkan hidayahnya Allah, akan mendatangkan rahmatnya Allah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin, yaitu mendapat tawanan daripada orang kafir Quraisy ketika itu, yang namanya Abdullah bin Hakam. Ketika itu dia belum memeluk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawannya, yaitu maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kepada Abdullah bin Hakam, ya Abdul Hakam, ya Abdullah bin Hakam, masuklah engkau kepada Islam. Apabila engkau masuk kepada Islam, maka engkau akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah akan muliakanmu, Allah akan tinggikan derajat setiap pagi, siang dan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan lisannya untuk kebaikan kepada Abdullah bin Hakam. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala tidak sabar. Ya Rasulullah, kalau dia tidak mau dipujuk dengan lisanmu yang sangat indah, dengan lemah lembut lisanmu ya Rasulullah, tidak menjadikannya juga dia masuk Islam, maka penggal saja kepalanya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum kepada Umar. Tidak Umar, suatu saat dia akan masuk Islam dengan lisan yang digunakan lemah lembut kepadanya, membujuknya, merayunya, maka dia suatu saat akan masuk ke dalam Islam. Akhirnya dengan pujukan Rasulullah, dengan lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar kebaikan-kebaikan kepada Abdullah bin Hakam. Akhirnya dia memeluk Rasulullah dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Inilah apabila lisan digunakan dengan nilai-nilai positif. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Khaybar. Rasulullah bertemu dengan Safiyah radhiyallahu taala anha, yang bagaimana ayah dan suaminya Safiyah mati di bawah tangan dari para sahabat dalam satu pertempuran. Maka Safiyah didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Safiyah, aku akan tawarkan kepada engkau 2 perkara. Kalau engkau tidak mau 2 perkara ini, tidak apa-apa." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, kalau engkau masuk Islam, maka engkau akan kujadikan istriku. Tetapi kalau engkau tidak mau masuk Islam, maka aku akan membiarkanmu, akan membebaskanmu, maka engkau pergi dengan bebas. Maka Safiyah akhirnya dengan kelemah lembutan Rasulullah, lisannya menjadikan datangnya hidayah. Akhirnya Safiyah radhiyallahu taala anha masuk Islam di dalam perang Khaybar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita sekarang? Lisan kita menyebabkan hati-hati saudara kita sakit. Dengan lisan kita begitu tajam, dengan lisan kita begitu luar biasa,
mengeluarkan keburukan-keburukan, sehingga istri kita pun sakit hati dengan suaminya, sehingga anaknya pun sakit hati kepada ayahnya, sehingga jiran tetangganya pun sakit hati dengan perkataannya. Inilah perkataan yang tidak akan selamat, lisan yang tidak akan selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila lisan kita baik, maka suasana dan keadaan pun akan menjadi baik.